Salam teman-teman, apa kabar? Saya diberkati, Anda diberkati, kita semua diberkati. Amin. Amin. Puji Tuhan, adik-adik semua. Kita ketemu lagi dengan Kak Febi di sini, Esmon di sini. Kita akan memuji Tuhan di dalam ibadah Junior Church, ya. Biarlah senantiasa ibadah kita meskipun secara online itu boleh mendapatkan suatu sukacita ya di dalam kehidupan kita. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita akan memuji Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari adik-adik tutup mata, lipat tanganmu, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, kami mengucap syukur di pagi hari ini buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, di mana kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu meskipun secara online. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat kekuatan yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kami. Saatnya kami mau memuji, kami mau menyembah lebih dalam lagi, menyembah Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berikan hati kami berikan pujian penyembahan kami hanya bagi Tuhan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Siapkan hatimu, kita akan memuji Tuhan bersama.
pagi hari ini. Terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh bersatu hati memuji dan menyembah-Mu. Tuhan Yesus yang baik, saatnya kami anak-anak-Mu akan menyiapkan hati kami, membuka hati kami untuk menerima firman-Mu Tuhan. Firman-Mu yang senantiasa memberikan kami hikmat, memberikan kami kekuatan untuk kami boleh mengerti akan setiap kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tutup bungkus Kak Feby yang akan membawakan firman Tuhan. Biarlah senantiasa dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Sembunyikan di balik kayu salib-Mu, biar hanya kemuliaan Tuhan yang nyata, yang nampak di dalam kehidupan, di dalam pemberitaan firman di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap dengar firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya dibawa ya, siap buka Alkitab ya. Nah, firman Tuhan, cerita firman Tuhan pagi hari ini berjudul Kasih Tuhan Yesus Memulihkan Hidup Kita. Nah, adik-adik, kami mengajak adik-adik untuk memahami terlebih dahulu apa arti dari kata memulihkan. Nah, memulihkan itu artinya adalah menjadikan suatu keadaan kembali baik seperti semula. Mari adik-adik kita lihat bagaimana hidup kita yang dahulu di dalam kitab Titus 3 ayat 3. Ya. Kitab Titus pasal 3 ayat 3. Kami bacakan ya. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Nah, itu dia. Ngeri mendengarnya ya. Itu kehidupan kita manusia dahulu. Nah, adik-adik, kehidupan yang tidak baik, penuh dengan dosa, itulah yang harus dipulihkan. Mari kita lihat bagaimana kasih Tuhan memulihkan kehidupan Saulus. Masih pada ingat kan cerita tentang Saulus? Ya? Masih tentunya. Nah, bagaimana Tuhan datang menjumpai Paulus? Sebelumnya dia bernama Saulus. Nah, Saulus ini orang yang penuh dengan kebencian, ya. Dia sangat membenci murid-murid atau pengikut Tuhan Yesus. Bahkan Saulus tidak segan-segan loh untuk membunuh pengikut Tuhan Yesus. Adik-adik, kita lihat bersama bagaimana kasih Tuhan Yesus datang kepada Saulus. Di dalam perjalanan, ya kan, masih ingat ya cerita tentang Paulus. Dalam perjalanan dia menuju kemana? Ke kota Damsyik. Nah, tujuannya adalah untuk membinasakan orang-orang Kristen, orang pengikut Tuhan Yesus. Nah, itu jahatnya Paulus. Kejahatannya Paulus, dosanya Paulus itu. Dia mau ke Damsyik dalam perjalanan untuk membunuh umat-umat Tuhan, pengikut Tuhan Yesus. Di tengah jalan tiba-tiba ada sinar terang. Flash. Nah, saking terangnya sinar itu yang dari langit tuh membuat mata Saulus menjadi buta. Ya, silau nah gitu ya, silau dia, saking terangnya itu jadi buta dia. Nah, Saulus buta berapa hari? 3 hari adik-adik. Sampai Tuhan menyuruh seorang yang bernama Ananias untuk menjamah mata Paulus. Nah, 3 hari Paulus menjadi buta, gelap gulita semua ya. Tapi ketika Ananias menjamah matanya itu kembali bisa melihat. Nah, itu
Saulus didatangi oleh Tuhan melalui cara seperti itu ya adik-adik ya. Setelah Paulus bisa melihat kembali Saulus menjadi pengikut Tuhan Yesus, bahkan dia mengganti namanya dari Saulus menjadi Paulus. Nah, adik-adik, dia menjadi orang yang benar-benar dipenuhi dengan Roh Kudus. Dia selalu melakukan semua hal yang baik. Ya, dia sangat-sangat mengasihi pengikut-pengikut Tuhan. Terbalik dari yang dulu dia membenci, sekarang dia mengasihi. Ya, itu begitu Paulus begitu setia, bahkan dahsyatnya adik-adik, dia menjadi saksi. Tuhan buat dia menjadi saksi dimanapun dia pergi. Dia menjadi saksi akan kasih Tuhan, akan keselamatan Tuhan. Dia beritakan kepada semua orang yang belum mengenal, bahkan pada saudara-saudaranya yang belum mengenal Tuhan Yesus, belum mengenal kasih Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita lihat bagaimana perubahan yang terjadi di dalam diri Paulus. Yang dulu Saulus menjadi Paulus. Yang dulu membenci, sekarang mengasihi. Itulah kuasa Tuhan, sungguh dahsyat luar biasa ya. Ya. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, dalam kehidupan adik-adik juga setiap hari kita ya, Kak Feby, adik-adik tentunya sudah menjadi pengikut Tuhan Yesus ya. Sudah mengenal Tuhan Yesus, sudah mengenal kasih Tuhan Yesus. Nah, untuk itu dalam kehidupan kita senantiasa terus dipulihkan sama Tuhan ya. Kita senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus untuk melakukan hal-hal yang baik menurut kehendak Tuhan ya. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia akan melakukan kasih, dia akan menunjukkan, dia akan dipenuhi dengan kasih Tuhan di dalam kehidupannya. Ya, seperti Rasul Paulus ya tadi, dia sangat membenci, tetapi dia terbalik sekarang yang mengasihi, menjadi saksi dimanapun dia berada, menceritakan setiap kasih dan keselamatan yang daripada Tuhan. Nah, adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, Kak Feby, adik-adik semua sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Kita sudah menerima kasih-Nya yang besar dalam hidup kita. Tuhan Yesus sudah berkorban, ya, sudah berkorban di kayu salib karena Dia mengasihi kita. Hidup kita semua oleh karena anugerah Tuhan. Hubungan kita dengan Allah sudah dipulihkan oleh pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Jadi tugas kita saat ini dalam mempergunakan keselamatan yang Tuhan berikan, kasih Tuhan yang begitu besar Tuhan berikan, yaitu dengan melayani Tuhan, menjadi saksi dimanapun kita berada. Walaupun adik-adik masih kecil, Tuhan pakai loh untuk menjadi saksinya ya, baik di rumah, di sekolah, dimanapun adik-adik bermain, dimanapun Tuhan pakai untuk adik-adik untuk menjadi saksi, menceritakan setiap kasih Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Nah, adik-adik, dalam kehidupan kita, dalam kehidupan adik-adik semua, mari terus kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan cara melakukan setiap kehendak Tuhan. Dengar-dengaran kepada orang tua, guru, ya, saling mengasihi. Itulah kita nyatakan kasih Tuhan melalui kehidupan kita setiap hari. Ya, adik-adik, haleluya, puji Tuhan. Dan untuk ayat hafalan kita di hari ini terambil dari Titus 3 ayatnya yang ke-7 ya. Titus 3 ayat yang ke-7 berbunyi begini: supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ya, hidup kita adalah kasih karunia Tuhan Yesus Kristus.
Mari adik-adik menjadi saksi dimanapun kita berada, karena hidup kita sudah dipulihkan oleh Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita sudah mendengar firman Tuhan dari Tante Ebi ya, Dede ya. Ya, kita berdoa dulu ya, Dede ya. Mari bangkit berdiri ya, Dede. Siap, Dede, arahkan mata hatimu, angkat tanganmu, dan terimalah berkat yang terbaik yang berasal dari Bapa, kasih sayang dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah menyertai kehidupan adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya hingga Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kedua kalinya. Mari adik-adik sudah terima berkat dari Tuhan Yesus, katakan bersama dengan Om. Amin.